Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat bergabung kembali di program pembelajaran fisika itu mudah. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal yang berhubungan dengan pokok bahasan rangkaian arus bolak-balik. Sesi yang ketiga. Oke, untuk selanjutnya perhatikan cara kerja dari tiap soal. Latihan 3 soal rangkaian RLC. Soal yang pertama, persamaan arus pada rangkaian RC memenuhi I sama dengan 4 sin 200T plus 60 derajatnya. Jika hambatan murni 200 ohm, hitung impedansi dan kapasitas kapasitornya. Oke, nah kalau ada soal seperti ini, maka jangan lupa kalian membuat segitiga. Nah, oke, segitiga dari mana? Dari pasor. Nah, misalkan ya, misalkan segitiganya seperti ini, ya. Ini adalah R ya. Kemudian ini XC ya. Nih, maaf nih jelek nih XC. Kemudian nah, ini impedansi ya. Impedansi. Nah, yang ini adalah 60 derajat. Nah, ya. 60 derajat. Nah, pertanyaannya hitung impedansi. Gunakan aturan sinus kosinus dan tangan ya kalau perlu. Nah, sekarang karena di sini Z, kemudian R-nya di sini ada yaitu 200 ohm ya, ini R. Ini hambatan murni itu 200 ohm ya. Nah, udah. Maka nanti untuk mencari impedansi ya, impedansi kalian gunakan aturan kosinus. Maka cos theta itu R per Z. Nah, berarti cos 60 sama dengan itu 200 per Z. Nah, ini berarti setengah. Ini 200 per Z, maka tinggal crossing ya. Ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini. Maka udah jelas Z-nya itu 400 ohm ya, gitu. Nah, sekarang untuk mencari kapasitas kapasitor ya. Ini nomor A ya. Nah, nomor A. Sekarang nomor B, kapasitasnya berapa? Ya, kapasitas kapasitor. Ya, itu atau diberi notasi C. Nah, sebelum mencari C besar nih, kita cari dulu XC-nya berapa. Nah, XC ini berapa dulu. Nah, karena XC ditanya, Z sudah ada, R juga sudah ada, bebas menggunakan aturan sin atau tan ya. Oke. Untuk selanjutnya kita gunakan tan saja. Atau boleh pakai sin. Nah, saya gunakan tan. Berarti tan theta itu sama dengan XC per R. Nah, maka jelas XC sama dengan R tan theta ya. Nah, R-nya sendiri itu 200. 200 ohm kalikan tan 60 ya derajat. Nah, berarti tinggal 200 kalikan akar 3. Sebab tan 60 itu akar 3. Nah, itu XC. Sedangkan XC sendiri adalah 1 per omega C. Nah, sehingga nanti C diperoleh 1 per omega kali XC. Ya. Naik sini ya. Naik. Berarti C sama dengan, nah, 1 per omeganya adalah di sini, 200. Ya, kebetulan sama dengan hambatan. Jadi nanti tinggal 200 kalikan. Nah, ini 200 akar 3 ya. Nah, ini berarti 1 per 4 kali 10 pangkat 4 akar 3 ya. Nah, ini naik ke atas ya. Naik kan? Berarti boleh ditulis 1 per 4 akar 3 kali 10 pangkat minus 4 farad. Nah, kalau mau sederhana boleh
bawah kali akar 3, atas kali akar 3. Jadi nanti hasilnya 1/12 akar 3 kali 10 pangkat 4 min ya, farad gitu ya. Itu kapasitas kapasitor. Nah, sekarang kalau ditanyakan misalkan faktor daya, maka tinggal pakai kosinus 60 ya. Nah, kalau ditanyakan fase arus dan tegangan, tinggal menggunakan tan theta yang tadi ya, tan theta gitu. Oke, untuk selanjutnya kita melangkah ke soal berikutnya. Ya. Nah, sekarang kita punya rangkaian ya, punya rangkaian yaitu RLC ya, RLC. Cuma di sini disebutkan ya hambatan 30. Nah, boleh diketahui ya. Nah, diketahui R-nya 30 ohm, kemudian XL-nya 100 ohm. Nah, kemudian di sini XC ya. XC-nya adalah 60 ohm ya. Kemudian dicatu itu berarti dihubungkan ya dengan GGL, berarti ini V 120. Oh, nah kalau digambarkan rangkaiannya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Kemudian, nah ini bukan hambatan, kapasitas kapasitornya ini berarti R, ini berarti XL, yang ini berarti XC. Nah, ya. Nah, sekarang karena di sini ada rangkaiannya komplit, maka boleh kalian menggunakan segitiga lagi, ya, sama seperti yang soal 1. Ini R. Nah, ini XL min XC atau XC min XL. Karena di sini XL-nya 100, kemudian XC-nya 60. Nah, jelas berarti XL lebih besar dibanding dengan XC. Maka ini adalah yang ini ya, faktor ini XL min XC ya. Nah, untuk seterusnya rangkaian bersifat induktif, gitu ya. Kenapa? Karena lebih besar XL dibanding dengan XC. Nah, ini kita sebut theta. Tetanya berapa? Tetanya ketika cari, gunakan aturan sinus kosinus tan ya. Nah, sekarang di sini hitung daya rangkaian. Nah, untuk menanyakan atau untuk menjawab daya rangkaian, maka cari dulu impedansinya berapa. Ya, cari impedansi berapa. Gunakan rumus ini. Z sama dengan akar dari ya. R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, ini sudah ketebak nih. Ini 30, yang ini selisihnya 40. Berarti jawabnya itu 50 ya. Coba aja buktikan. Ini berarti 30 kuadrat. Yang ini berarti 100 min berapa? Min 60 ya. Kuadratkan. Nah, berarti jelas bahwa impedansinya itu akar dari 90 ya. 900 bukan 900 ditambah ini berarti 40 kuadrat ya, 1600. Nah, udah berarti akar 2500 ya. Akar 2500. Nah, ini berarti 50 ohm. Ini udah ketebak gitu deh soal ini. Nah, hitung daya rangkaian. Nah, untuk menghitung daya rangkaian, kita cari cos dulu. Cos theta berapa? Cos theta itu R per Z ya. R per Z, berapa R per Z? R-nya itu berarti 30 ya. Z-nya yang barusan kita hitung 50, berarti ini faktor dayanya adalah 3/5 ya, faktor dayanya. Nah, tinggal masukkan ke sini. Daya rangkaian atau daya ini tinggal V kali I kali cos theta ya. Nah, I sendiri itu boleh diganti dengan P per Z. Ingat bukan P per R, sebab di sini I-nya arus rangkaian RLC. Kemudian cos-nya ganti dengan R per Z juga. Atau tadi ini nilainya berapa?
Nilainya adalah, nilainya adalah 3/5. Nah, udah, maka tinggal masukkan aja. Ini berarti pi kuadrat per z ya, kalikan. Nah, ini udah ada nih nilainya nih yang kita hitung tadi, yaitu 3/5 ya. Nah, ini pi-nya ada 120 kuadrat per z-nya berapa? Z-nya adalah 50 kuadrat ya. Nah, kalikan 3/5 ya. Nah, ini berarti 14400 ya. Ini 2500 ya. Kalikan 3/5. Nah, kalian boleh coret ini dengan ini ya. Berarti 144 kalikan 3 ya, dibagi dengan 125. Boleh diperkecil kalau bisa, kalau enggak ya terserah lah, seadanya saja. Berarti 3 kali 4 12. 3 kali 4 lagi 12, tambah 3. Nah, 3 berarti 4, 3, 2 per 125. Nah, ini jangan watt ya. Sebab ini daya listrik ya, daya listrik untuk arus bolak-balik. Jadi nanti jawabannya volt ya, volt ampere ya. Nah, atau disingkat VA ya, volt ampere. Oke, itu jawabannya untuk soal nomor 2. Untuk selanjutnya ya, tolong kalian ulangi dan ulangi ya, supaya kalian benar-benar memahami arti-arti soal-soal yang telah kita bahas. Oke, kita lanjut ke problem berikutnya. Soal nomor 3. Nah, ini berhubungan dengan resonansi. Resonansi itu berarti ikut bergetarnya suatu benda akibat adanya getaran benda lain. Nah, sekarang diperdalam lagi. Kan fungsi rangkaian RLC itu adalah untuk osilator. Osilator itu osilasi itu getaran ya, jadi penggetar. Gitu. Kalau secara kasar itu penggetar. Nah, sekarang di sini rangkaian RLC beresonansi pada frekuensi 120. Nah, sekarang hitung frekuensi resonansinya sekarang jika induktansi dijadikan 4 kali semula. Nah, jadi kita jawab begini. Jawabnya ya. Ini boleh langsung dijawab atau boleh begini dulu. Diketahui F1 misalkan frekuensi 1 itu 120 Hz ya. Nah, udah ketika induktansinya di sini L1 ya. L1 sama dengan L. Nah, kemudian berapa frekuensinya sekarang jika induktansinya menjadi 4 kali semulanya atau 4L1. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka harus dibandingkan. Sedangkan rumusnya adalah F sama dengan 1/2pi akar dari 1/L ya, 1/L C ya. Nah, berarti nanti ini adalah konstan, C juga konstan. Nah, berarti F itu sebanding dengan 1/akar L ya. Gitu. 1/akar L. Nah, coba kita jawab ya. Kita jawab dengan bandingkan F1 berbanding F2 sama dengan akar dari atau 1 ya. 1/akar L1 banding 1/akar L2-nya. Nah, ini berarti 120. Ini F2 yang ditanya. Nah, ini taruh saja akar dari L. Nah, banding dengan 1/akar dari 4 kali semula 4L ya. Nah, ini 120 banding F2. 1/akar L. Nah, ini 4 keluarkan berarti boleh ditulis gini, 1/2 akar L. Udah, di sini akar L, di sini juga akar L. Maka dapatnya 120 banding F2 sama dengan 1 banding setengah ya. Jadi frekuensinya adalah ujung kali ujung sama dengan tengah kali tengah. Berarti F2 sama dengan setengah kali 120. Kalau sudah bisa tidak perlu lewat ini. Jadi langsung, oh ini 120 bagi 2. Berarti 60 Hz gitu ya. Gampang kan? Gitu. Nah,
Itu soal nomor 3. Nah, sekarang bagaimana kalau soal-soal seperti yang berikutnya? Nah, kita kita ada soal seperti ini. Berapa frekuensi resonansi untuk rangkaian RLC jika R-nya 200, induktansinya 0,5, dan kapasitas kapasitornya 0,4 mikrofarad. Oke, kita hitung ya. Boleh kalian menggambar rangkaiannya, boleh juga tidak. Kalau sudah bisa, tidak perlu gambar-gambaran ya. Nah, sekarang diketahui itu C-nya adalah 0,4 mikrofarad. Ingat ini mikro itu 0,4 kali 10 pangkat min 6 farad. Kemudian L-nya induktansinya 0,5 Henry. Kemudian hambatannya adalah 200 ohm ya. Nah, rangkaiannya kalau perlu begini, kayak tadi. Ini hambatan, ini induktansi, ya. Ini kapasitor atau kondensator ya. Ini berarti R, XL, XC ya. Nah, sekarang ditanyakan frekuensinya berapa nih jika dicatu ke daya AC ya atau ketegangan AC. Nah, ini jelek ya gambarnya lah, yang penting ada. Nah, maka nanti frekuensinya berapa? Frekuensinya catat rumus tadi 1/2 pi akar dari 1/LC-nya. Nah, itu berarti 1/2 pi akar dari ya, 1 nah L-nya itu 0,5 atau kita tulis setengah ya. 0,5 taruh ya. 0,5 Henry ini bukan H ya. Sorry, saya hapus ya kalau nanti kalian bingung nih. Nah, Henry ini. Nah, kemudian C-nya itu 0,4. Boleh begini 0,4 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini berarti 1/2 pi ya, akar dari ya. Nah, 2-nya ke atas kan atau langsung dibagi ke sini berarti 0,2. Ingat naik ininya naikkan nih ke sini. Berarti ini 10 pangkat 6 per 0,2 ya. Oke. Nah, nanti ini boleh diganti. Jadi ininya di akar berarti 10 pangkat 3 per 2 pi. Nah, kemudian ini 1 per sisanya 1 per 0,2. Atau boleh diganti ini 500 ya. 1000 per 2, 500 per pi. Akar dari ini. Nah, bawah kali 10, atas kali 10. Berarti 10 per 2 ini 5 ya. Oke. Berarti frekuensi resonansinya untuk rangkaian RLC ini adalah 500 per pi akar 5 Hz ya. Pi-nya 3,14 ya. Oke. Itu jawaban soal untuk nomor 4. Nah, oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada rangkaian lagi nih. Oh, udah enak ini, udah ada rangkaian. Nah, ini 20, 30 gitu ya. Nah, ini soalnya hampir mirip-mirip saja. Tapi walaupun mirip, tetap kita kerjakan supaya hasilnya memuaskan. Ini saya ganti nih, R. Ini XL, yang ini C. Ini arusnya, ini omeganya ya. Nah, pertanyaannya impedansinya berapa? Boleh kalian langsung ke sini, tidak perlu menggambar, segitiga. Kalau sudah paham. Tapi untuk kalian yang belum paham, ya boleh gambar segitiga lagi, segitiga pasor ya. Nah, ini berarti R ya. Ini 30 10. Nah, ini berarti tetap rangkaian bersifat induktif ya. Berarti 30 dikurangi 10 atau XL dikurangi XC. Nah, begini ya. Ini berarti Z, ini berarti theta. Nah, oke. Z-nya bisa dicari. Carinya gimana caranya? Boleh pakai sistem sinus kosinus, tapi di sini sudutnya belum ada. Malahan ini ditanya daya rangkaian. Berarti kita harus mencari sudut. Oke, di sini 20 ya.
Berarti impedansinya pakai manual, yaitu nomor A ya. A impedansi, ya. Impedan. Udah, nasinya Z. Nah, oke. Z boleh langsung, boleh diakar, boleh tidak. Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah XL min X C kuadratnya. Nah, ini berarti 20 kuadrat. Kalau bisa langsung saja, tapi lumayanlah kita latihan ini. Tulis aja dulu. 30 dikurangi 10, berarti kuadratkan. Ini jelas-jelas ini 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Kalau diakarkan, ya udah hasilnya berarti 20 akar 2 ya. Nanti nggak? 20 akar 2 apa itu? Ini kalau ada akar 2 itu jelas sudutnya adalah 45 derajat ya. Oke? Nah, ini 20 nih. Yang ini 20, jelas ini 45 derajatnya. Gitu. Nah, maka nanti untuk menghitung B ya atau menghitung untuk menjawab persamaan B atau soal B, nah kita gunakan yang ini. Nah, daya sekarang. Daya pakai V ya, power of electric. Nah, ini V sama dengan V kali I kali cos theta. Ini faktor daya. Nah, ini boleh diganti nanti nih. V kali V per Z. Nah, ini cos theta ya. Cos theta itu berarti, lihat aja ini. Cos theta berarti R per Z ya. R per Z. Nah, jadi nanti daya itu, ya sorry, V kuadrat per Z kuadrat kalikan R. Oke, tinggal masukkan angkanya. Nah, itu 100 volt. Ya. Berarti 100 pangkat 2, R-nya adalah 20, kemudian Z-nya yang tadi kita hitung 20 akar 2 dikuadratkan ya. Nah, oke. Nah, nanti ini hasilnya 100 pangkat 2 kalikan 20 dibagi dengan 20 kuadrat kalikan 2. Nah, tinggal nyari satu nih, coret dengan ini ya. Berarti ini 10 pangkat 4 dibagi dengan 2 kali 20 ya. Atau di sini 40 kan? Catat aja nih. Berarti 1000 bagi 4. 1000 bagi 4 ya. 250 volt ampere. Gitu kan? Gampang lah. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. Tetap rangkaian RLC karena memang judulnya lagi rangkaian RLC. Hitung daya rangkaian. Ingat, di sini hanya dua komponen, yaitu R dan C, yang kondensator. Nah, jadi gini, gambar segitiga, ya, segitiga pasor segitiga, ya, pasor hambatan. Ini berarti jelas XC, ini berarti R. Nah, ini adalah impedan. Impedansinya bisa cari. Nah, caranya gimana? Ini theta ya. Nah, caranya ini, cari XC berapa? XC itu rumusnya 1 per omega kali C. Ya. Nah, 1 per, nah omeganya adalah 1000. Berarti 1000 ya. Nah, C-nya di sini 40 mikrofarad. Berarti 40 kali 10 pangkat min 6 ya. Oke, gampang kan? Nah, ini 1000, ini 40, berarti hasilnya nih. Ini coret dengan ini. Nah, berarti 1 per 4, 10 pangkat min 2 ya. Udah naikkan ke atas. Berarti 10 pangkat 2 per 4. Berapa nih? 25 ohm. Nah, oke. Nah, kemudian kita hitung impedansi. Berapa impedansi? Impedansi ya. Nah, impedansi
boleh menggunakan aturan sinus dan kosinus, tapi nggak perlu lah di sini. Nah, pakai ini aja. R kuadrat ditambah X C kuadrat. Oke. Nah, tinggal masukkan R-nya 25. 25 kuadrat ya. X-nya juga 25 kuadrat. Ya udah jelas bahwa Z itu berarti 25 akar 2 ohm ya. Kalau akar 2, kalau ada akar 2 itu berarti sudutnya jelas 45. Nah, berarti tetanya udah kelihatan walaupun tidak dihitung. Cos theta R per Z itu setengah akar 2. Udah, berarti tetanya itu 45 derajat. Ya. Nah, ditanyakan daya rangkaian sama seperti yang tadi. Daya itu P sama dengan Pi kuadrat kali R per Z kuadratnya. Nah, di sini tidak usah pakai cos. Kenapa? Karena R-nya udah ada, Z-nya juga udah ada. Pi-nya adalah 200. Berarti langsung aja nih kayak gini. 4, 10 pangkat 4. Ya. R-nya berarti 25 ya. 25. Z-nya 25 akar 2 kuadrat. Itu ya. Berarti 4, 10 pangkat 4. Kalikan 25 dibagi dengan 25 kali 25 kali 2 ya. Supaya bisa dicoret gitu ya. Oke, gampang kan? Nah, berarti di sini 4 kali 10 pangkat 4 ya, dibagi dengan 2 kali 5. 2 kali 25 berarti 50 ya. Nah, coret dengan ini. Nah, itu nanti kita memperolehnya 4000 dibagi 5 alias berapa nih? Ya. 800 ya. Tuh. Gitu. Bukan. Volt ampere, sorry. Volt ampere. Jadi nanti dayanya udah jelas. Kelihatan. Volt ampere. Begitu. Nah, itu soal-soal seri 3 atau latihan ketiga untuk RLC. Next video kita beralih ke relativitas. Tapi sebelum ke relativitas, nanti kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan PAS, penilaian akhir semester. Oke. Sekian penjelasan dari latihan-latihan soal season 1, 2, dan 3 untuk kerangkaian RLC. Mudah-mudahan penjelasannya atau bahasan soalnya bisa diterima oleh kalian sehingga kalian jelas memahami konsep dan aplikasinya. Oke, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen. Komen itu kalian boleh ngasih soal, nanti kita bahas. Dan share ke teman Anda yang ada di sekolah lain, ya, atau di tempat lain supaya mereka juga ikut mempelajari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.